Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Azhar Fadilah, NPM saya 10222013. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pengembangan sistem akuntansi pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Dosen pengampu Bapak Ferianto, SEMSI. Metodologi pengembangan sistem. Metodologi pengembangan sistem adalah langkah-langkah yang dilalui oleh analisis sistem dalam mengembangkan sistem informasi. Pengembangan sistem akuntansi dilaksanakan melalui 3 tahap utama. Yang pertama ada analisis sistem, yang kedua ada desain sistem, yang ketiga ada implementasi sistem. Selanjutnya ada tahapan-tahapan pengembangan sistem informasi dan dokumen tertulis. Untuk analisis sistem, yang pertama tahapannya ada usulan pelaksanaan analisis sistem, lalu selanjutnya laporan hasil analisis sistem. Untuk desain sistem, yang pertama yaitu usulan desain sistem secara garis besar, lalu laporan final desain sistem secara garis besar, lalu selanjutnya ada laporan final desain sistem secara rinci. Untuk implementasi sistem, ada laporan final implementasi sistem. Analisis sistem terbagi menjadi 4, yaitu ada analisis pendahuluan, yang kedua ada penyusunan usulan analisis sistem, yang ketiga ada pelaksanaan analisis sistem, yang keempat ada penyusunan laporan hasil analisis sistem. Ada analisis pendahuluan atau preliminary analysis. Jika perusahaan memiliki departemen sistem informasi, pekerjaan pengembangan sistem akuntansi dalam perusahaan tersebut umumnya didahului dengan diterimanya permintaan jasa pengembangan sistem informasi dari pemakai informasi kepada analisis sistem dalam departemen tersebut. Permintaan jasa tersebut dituangkan dalam surat permintaan jasa pengembangan sistem informasi dan berisi penjelasan ringkas luas mengenai pekerjaan, hasil yang diinginkan, jangka waktu penyelesaian pekerjaan. Berikut merupakan contoh surat permintaan jasa pengembangan sistem informasi. Ada nama sistem yang berisi tentang nama sistem, ada tanggal permintaan, tanggal diperlukan, ada manfaat yang diharapkan, keluaran, masukan, diminta, ada departemen, jabatan, disetujui, departemen, jabatan, lalu ada disetujui dengan syarat, lalu ada alasannya kenapa, ditolak dengan alasan, lalu ada tanda tangan, ada departemen, jabatan, tanggal, lalu selanjutnya ada komentar. Lalu selanjutnya ada analisis pendahuluan, preliminary analisis lanjutan. Berdasarkan surat permintaan jasa pengembangan sistem informasi yang tadi sudah disebutkan, analisis sistem kemudian melakukan analisis pendahuluan untuk kepentingan pembuatan usulan pelaksanaan analisis sistem, proposal to conduct system analysis report. Dalam analisis pendahuluan ini, analisis sistem mengumpulkan informasi untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai perusahaan klien. Untuk ini, analisis sistem harus membuat worksheet atau check sheet untuk mengumpulkan informasi yang dikumpulkan dalam analisis pendahuluan tersebut. Selanjutnya ada penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem. Pelaksanaan analisis sistem direncanakan oleh analisis sistem dalam suatu dokumen tertulis yang disebut usulan pelaksanaan analisis sistem. Untuk mempertemukan pikiran pemakai informasi dengan analisis sistem mengenai pekerjaan pengembangan sistem akuntansi yang akan dilaksanakan oleh analisis sistem untuk memenuhi kebutuhan pemakai informasi. Pelaksanaan analisis sistem. Dalam tahap ini, analisis sistem mempelajari laporan yang sudah dihasilkan oleh sistem akuntansi yang sekarang digunakan untuk menemukan informasi yang diperlukan oleh manajemen, namun tidak disediakan oleh sistem akuntansi yang sekarang. Analisis transaksi ini meliputi analisis terhadap formulir, catatan, dan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan setiap transaksi tersebut.
Sumber informasi dalam analisis sistem. Dalam analisis sistem, sumber informasi untuk mengembangkan sistem akuntansi adalah yang pertama, sistem akuntansi yang sedang digunakan, yang kedua, sumber dari dalam perusahaan yang lain, yang ketiga, sumber-sumber dari luar. Teknik pengumpulan informasi dalam analisis sistem. Pengumpulan informasi dilaksanakan analisis sistem dengan wawancara. Yang pertama, dengan cara wawancara. Yang kedua, kuesioner. Yang ketiga, metode analisis kelompok. Yang keempat, pengamatan. Yang kelima, pengambilan sampel dan pengumpulan dokumen. Untuk metode analisis kelompok digunakan jika yang pertama, sistem yang dianalisis berdampak kepada beberapa kelompok pemakai informasi yang mempunyai berbagai kegiatan dan kepentingan yang berbeda. Yang kedua, sistem yang dianalisis akan mengubah hubungan yang sudah terbina antar manusia, antar mesin, dan antar metode. Yang ketiga, sistem yang dianalisakan melayani fungsi bisnis yang baru yang sebelumnya perusahaan tidak memiliki pengalaman menjalankan fungsi tersebut. Penyusunan laporan hasil analisis sistem. Hasil akhir proses analisis sistem disajikan oleh analisis sistem dalam suatu laporan yang disebut laporan hasil analisis sistem. Laporan ini merupakan dokumen tertulis yang dibuat oleh analisis sistem untuk diserahkan kepada pemakai informasi. Laporan ini berisi temuan-temuan yang diperoleh analisis sistem dalam analisis sistem. Selanjutnya ada desain sistem. Desain adalah proses penerjemah kebutuhan pemakai informasi ke dalam alternatif rancangan sistem informasi yang diajukan kepada pemakai informasi untuk dipertimbangkan. Tahap desain sistem ini dibagi menjadi 5 tahap. Ada desain sistem secara garis besar, ada penyusunan usulan desain sistem secara garis besar, ada evaluasi sistem, ada penyusunan laporan final desain sistem secara garis besar, ada desain sistem secara rinci, yang terakhir ada penyusunan laporan final desain sistem secara rinci. Evaluasi sistem. Dalam tahap evaluasi sistem, analisis sistem menentukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh blok teknologi dalam menjalankan sistem informasi yang dirancang dan memilih penjual teknologi yang memiliki kemampuan untuk memenuhi persyaratan yang dituntut oleh sistem informasi. Penyusunan laporan final desain sistem secara garis besar. Berdasarkan hasil diskusi antara pemakai informasi dengan analisis sistem dalam penyajian usulan desain secara garis besar dan evaluasi sistem, analisis sistem kemudian membuat laporan final desain sistem secara garis besar. Lalu setelah itu desain sistem secara rinci. Dalam tahap ini, analisis sistem melakukan desain rinci untuk masing-masing blok bangunan. Sistem informasi menjadi bangunan sistem informasi yang mampu memenuhi kebutuhan informasi para pemakai. Lalu ada penyusunan laporan final desain sistem secara rinci. Hasil desain rinci sistem informasi ini disajikan oleh analisis sistem dalam dokumen tertulis yang disebut laporan final desain sistem secara rinci. Selanjutnya ada implementasi sistem. Implementasi adalah pendidikan dan pelatihan pemakai informasi, pelatihan dan koordinasi teknisi yang akan menjalankan sistem, pengujian sistem yang baru, dan pengubahan yang dilakukan untuk membuat sistem informasi yang telah dirancang menjadi dapat dilaksanakan secara operasional. Puncak segala kegiatan pengembangan dan perancangan sistem informasi adalah terletak pada tahap implementasi. Pendidikan dan pelatihan karyawan. Dalam tahap implementasi, perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan karyawan yang akan terkait dalam pelaksanaan sistem akuntansi. Pelatihan karyawan ditunjukkan kepada karyawan yang akan mengoperasikan sistem akuntansi. Karyawan yang mengoperasikan sistem terdiri dari karyawan yang bertugas untuk menyiapkan masukan, mengolah data, dan mengoperasikan dan menjaga komponen fisik dan logik sistem akuntansi. Konversi sistem.
Konversi sistem terbagi menjadi 4. Ada yang pertama ada konversi langsung, yaitu implementasi sistem baru secara langsung dan menghentikan segera pemakaian sistem yang lama. Yang kedua ada konversi paralel. Konversi paralel adalah implementasi sistem baru secara bersamaan dengan pemakaian sistem yang lama selama jangka waktu tertentu. Lalu yang ketiga ada konversi modular, implementasi sistem baru ke dalam organisasi secara sebagian-sebagian. Lalu yang terakhir ada konversi phase-in. Konversi phase-in ini mirip dengan konversi modular. Berbedanya ada pada konversi phase-in yang dibagi adalah sistemnya sendiri. Selanjutnya ada simbol untuk pembuatan bagan alir data atau data flow diagram. Untuk proses menggunakan simbol persegi panjang. Yang untuk aliran ada dua, ada aliran material dan aliran data. Untuk aliran material menggunakan tanda petunjuk atau tanda panah yang hanya garisnya saja. Lalu untuk aliran data, tanda panah yang diberi warna semuanya. Untuk penghubung ada dua. Untuk halaman yang sama itu dilambangkan dengan bulat, simbol bulat, lingkaran. Untuk halaman lain simbolnya seperti saku. Lalu ada tempat penyimpanan data atau arsip. Itu tuh simbolnya menggunakan persegi panjang, namun ujung di sebelah kanannya tidak ada garisnya dan di tengahnya ada garis tipis. Untuk sumber atau tujuan data itu ada persegi panjang. Untuk masukan atau keluaran ditunjukkan oleh garis alir. Untuk contohnya ada di sini ada dua contoh. Bisa dilihat sendiri untuk pengolahan pesanan. Di awal dari pembeli mencatat pesanan, mengecek persediaan, lalu terbagi menjadi dua lagi. Dan di akhir ada data pemesanan kembali. Lalu ada yang sebelah satu lagi ada pembeli, lalu mengolah pesanan, mengolah data pengiriman, lalu terbagi menjadi dua lagi. Dan terakhir ada di pembeli lagi. Selanjutnya ada simbol-simbol standar yang digunakan dalam bagan alir dokumen. Ada oval yaitu terminal digunakan untuk menggambarkan awal dan akhir suatu sistem akuntansi. Ada dokumen digunakan untuk menggambarkan semua jenis dokumen yang merupakan formulir dari suatu kegiatan. Lalu jika ada gambarnya dua, persegi panjang, lalu di bawahnya seperti ada ombak, itu dokumen dan tebusannya. Lalu selanjutnya ada berbagai dokumen. Untuk bentuk simbol trapesium, kegiatan manusia digunakan untuk menggambarkan kegiatan manusia seperti menerima order dari pembeli memeriksa. Lalu ada lingkaran sebagai penghubung. Lalu ada gambar yang tadi ditambah dengan lingkaran, yaitu akhir arus dokumen. Ada awal arus dokumen dan ada gambar saku, simbol saku yaitu penghubung. Lalu ada jajar genjang yaitu catatan akuntansi. Lalu ada garis yaitu masuk ke dalam sistem. Ada persegi panjang namun sebelah kirinya tidak ada garisnya, itu keterangan atau komentar. Untuk garis atau alir, lalu ada persimpangan garis alir, ada pertemuan garis akhir, lalu ada persegi yang terbalik itu adalah keputusan. Lalu ada segitiga ke bawah yaitu arsip sementara, sedangkan segitiga ke atas yaitu arsip permanen. Lalu ada seperti gambar komentar yaitu pita magnetik. Lalu ada gambar seperti paralon yaitu online storage. Lalu ada gambar persegi panjang dengan atas yang miring yaitu keying atau typing verifikasi. Lalu ada garis ke bawah yaitu keluar ke sistem lain. Penggunaan bagan alir lebih bermanfaat dibandingkan dengan uraian tertulis dalam menggambarkan suatu sistem.
Gambaran sistem secara menyeluruh lebih mudah diperoleh dengan menggunakan bagan alir. Perubahan sistem lebih mudah digambarkan dengan menggunakan bagan alir. Kelemahan-kelemahan dalam sistem dan identifikasi bidang-bidang yang memerlukan perbaikan lebih mudah ditemukan dengan bagan alir. Dokumentasi sistem akuntansi dilakukan dengan menggunakan bagan alir. Ada unit organisasi pemakai, lalu ada bagian gudang, dan ada bagian akuntansi. Berdasarkan informasi tersebut, analisis sistem membuat bagan alir dokumen dengan menggunakan simbol-simbol seperti yang tersebut di atas, seperti yang tadi sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Selanjutnya ada contoh untuk pemakaian simbol-simbol yang tadi sudah dijelaskan. Untuk unit organisasi pemakaian, ada bagian gudang, ada bagian akuntansi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam materi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Sekian dan terima kasih.